بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahillazi bi ni'mati tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil karim sayyidil mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara hadirin ma'asyiral mukminin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Sembari di kesempatan di Jumat yang penuh berkah ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Limpahan karunia rahmat masih Allah curahkan bagi kita bersama, hingga akhirnya sesibuk apapun kita ketika ini, banyaknya satu kerjaan yang harus kita selesaikan ketika ini, dikarenakan limpahan karunia rahmat yang Allah curahkan bagi kita bersama. Hingga akhirnya Allah kuatkan niat kita, Allah kuatkan semangat kita, Allah kuatkan urat-urat kaki kita, hingga akhirnya kita bisa melaksanakan fardu Jum'ah nantinya di Masjid Safiatul Amaliyah yang kita cintai ini. Semoga kiranya keikhlasan kita untuk datang ke masjid ini, melangkahkan kaki ke masjid ini, melaksanakan fardu Jum'ah nantinya, inilah asbabnya Allah kumpulkan kita, Allah pertemukan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa pula mari kita panjatkan buat ruh junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita manusia yang selalu mempedomani beliau, manusia yang selalu mengucap salawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kiranya keikhlasan kita selalu mengucap salawat kepada beliau dengan izin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nantinya kita diizinkan mendapatkan syafaatul ujmah. Amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini khatib mengajak bagi diri saya dan kita semua untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Boleh jadi di waktu yang lalu takwa kita goyang dengan datangnya ini Sayyidul Ayyam, Yaumul Mubarak, hari yang penuh berkah. Mari kita berkokoh kembali. Boleh jadi di waktu-waktu yang lalu takwa kita goyang dengan datangnya ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat, hari yang penuh berkah. Mari kita perkuat kembali semata-mata liridallah, mencari keriduan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ma'asyiral mukminin, jamaah salat fardu Jum'ah yang dirahmati Allah. Pada prinsipnya dalam hidup dan kehidupan ini, yakinlah apapun yang kita kerjakan dalam bentuk amal ibadah kepada Allah, baik itu amal ibadah yang besar, baik itu amal ibadah yang kecil, baik itu amal ibadah yang sedang, maka apapun itu yang kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, yakinlah Allah akan berikan ganjaran kebaikan kepada kita bersama. Allah akan memberikan pahala kepada kita bersama. Allah akan memberikan sesuatu yang baik kepada kita bersama. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, dalam satu kesempatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadisnya kepada para sahabat, yang ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam satu kesempatan Rasul mengucapkan, ya sahabu, wahai sahabat-sahabatku, ala adullukum ala yamhullah bihil ghataya wa yarfa'u bihid darajat. Sahabat-sahabatku, apa ya Rasul? Mau ndak kamu kukasih tahu? Apa ya Rasul? Satu amalan yang mudah, satu amalan yang sederhana. Ketika amalan yang mudah dan sederhana tadi kamu kerjakan di atas dunia, maka yakinlah ketika itu kamu kerjakan, ketika itu kamu laksanakan, Allah akan menggugurkan dosamu dan Allah akan mengangkat derajatmu. Lantas apa kata sahabat? Qalu bala ya Rasulullah. Rasul, kami mau Rasul. Emang ibadah yang seperti apa itu ya Rasul? Ibadah yang sederhana yang Rasul jelaskan kepada kami, ibadah yang
yang biasa-biasa saja yang Rasul sampaikan kepada kami, tetapi ketika itu kami kerjakan, tetapi ketika itu kami laksanakan, maka ganjarannya amat sangat luar biasa. Ala yamhullah bihil khataya, Allah gugurkan dosa kami, wa yarfa'u bihi darajat, Allah angkat derajat kami. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, rupa-rupanya ketika ditanya oleh baginda Rasul, disampaikan kepada sahabat apa amalan yang sederhana tadi, yang mudah tadi, maka para sahabat mau mengerjakannya. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, lantas emang ibadah yang sederhana apa saja sih itu? Yang sederhana, yang dapat menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Salah satu di antaranya kata baginda Rasul dalam hadisnya, isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu di masa-masa sulitnya. Kalau kita berwudu, masuk masjid, ketemu masjid, itu biasa. Kalau kita mau baca Quran sebelumnya berwudu, itu biasa. Kalau kita mau melaksanakan majelis taklim, sebelum majelis taklim kita berwudu, itu biasa. Lantas bagaimana ini Ustaz pengertiannya? Isbaghul wudu alal makari. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, Rasul memerintahkan kepada kita sempurnakan wudu itu di masa-masa sulitnya. Artinya apa? Tertidur kita di pertengahan malam, hujan mengguyur deras, petir menyambar, kilat sambut-sambutan, lantas dengan nyenyaknya kita tidur di pertengahan malam, katakanlah itu pukul 2 malam, 3 malam, 4 malam, dibangunkan Allah kita dengan suara petir yang begitu menggelegar, terbangun kita. Atau boleh jadi dibangunkan Allah kita dengan suara kokok ayam di pertengahan malam. Ketika kita terbangun, walaupun cuacanya begitu dingin, bagus-bagusnya, enak-enaknya tidur, tapi lantas kita tidak tarik selimut kita. Ketika dengar suara petir, suara kokok ayam tadi, kita tidak lantas tidur kembali. Apa yang kita lakukan? Maka ketika itu kita angkat kaki kita, kita lepaskan selimut kita, bergegas kita ke kamar mandi. Lantas apa yang harus dilakukan kembali? Berwudu kita basuh wajah kita basuh tangan kita basuh telinga kita basuh kepala kita basuh anggota wudu yang lain. Maka ketika itu kita laksanakan dengan ikhlas di pertengahan malam, ganjarannya kata baginda Rasul, Allah gugurkan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Mata kita penuh dosa, memandang pada pandangan yang tak baik, berwudu kita, amalannya padilahnya di pertengahan malam tadi, mata kita, dosa kita yang ada di sana, Allah gugurkan dosa kita. Telinga kita mendengar yang tak baik, lantas ketika kita laksanakan amalan yang sederhana ini, Allah gugurkan dosa telinga kita. Kita punya kepala, kita sapu kepala kita, ada dosa di kepala kita, Allah gugurkan dosa yang ada pada kepala kita. Kita membasuh kaki kita karena kaki kita pernah melangkahkan pada langkah yang tak baik, berwudu kita basuh kaki kita, maka Allah gugurkan dosa-dosa yang ada pada kaki kita. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, yang pertama isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu di masa-masa sulitnya. Sederhana dia, tapi sulit untuk mengerjakannya. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, terkadang kita dalam hidup dan kehidupan ini kita lebih semangat bisa dibangunkan oleh manusia, makhluk Allah, ketimbangkan Allah Maha Pencipta. Contoh kecil saja, di jam 2 malam bos kita telepon, lantas teleponnya ketika berdering, kita angkat teleponnya, bunyi tinong, kita angkat dengan tangan kita, padahal kita sudah ngantuk berat. Apa kita katakan? Assalamualaikum, kata bos kita jawab waalaikumsalam. Ada apa Pak? Besok kita rapat, kumpul di lantai 5, siapkan berkas, semua sudah standby. Kita jawab, yes sir, siap Pak. Itu yang memerintahkan manusia. Ketika Allah memerintahkan kita bangun di pertengahan malam, kadang-kadang kita tidak mau bangun, kita tarik selimut kita, seolah-olah mata kita ini 2 kilo beleknya tidak terbuka lagi. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, padilah wudu itu di masa-masa sulitnya amat sangat luar biasa.
Sekali lagi, padilah wudhu itu di masa-masa sulitnya amat sangat luar biasa. Allah gugurkan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Contoh terkecil, ada seorang pemuda yang masih single, masih sendiri, ditelepon oleh teman karibnya di setengah 3 malam. Dia sanggup kok mengangkat telepon, sebelah matanya terbuka, sebelah matanya tertutup. Dia tanya, sudah tidur bang? Belum. Padahal sudah tidur. Itu yang nelpon manusia, itu yang membangunkan manusia. Kenapa ketika Allah susah membangunkan kita di pertengahan malam dengan kokok ayam, dengan suara petir, asbabnya malah kita susah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang baiknya ketika kita terbangun di pertengahan malam, berwudu kita, lantas kita mendirikan qiyamul lail, tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, itu tadi isbaghul wudu alal makarih, sempurnakan wudu itu di masa-masa sulitnya. Padilah wudu ini amat sangat luar biasa. Kata Rasul, nanti di yaumil akhir, alamat umatku itu apa? Salah satu di antaranya bercahaya daripada kening umatnya. Artinya apa? Apa penyebabnya? Selalu dia melaksanakan wudu lillahi ta'ala. Nah, orang-orang yang berwudu sebelum tidur sampai dia bangun sesudah tidur, maka salah satu kelebihannya, mereka itu selalu dijaga para malaikat. Sepanjang tidurnya, begitulah keistimewaannya, Allah menjaga mereka dengan jaga malaikat. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita boleh merujuk kepada kitab-kitab klasik yang lama, apa sih wudu itu? Wudu itu kan menurut istilah bahasa artinya bersih. Menurut istilah dia artinya membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, bagaimana yang dikatakan menyempurnakan wudu itu? Menyempurnakan wudu itu artinya memperhatikan syarat-syarat wudu, rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah wudu. Artinya ketika kita pengen mendapat padilah yang luar biasa, bukan berarti ketika bangun kita di pertengahan malam, lantas bangun, kita ambil air, kita basahkan saja kepala kita basahkan saja wajah kita dan lainnya. Tidak, kita harus mengerti dulu apa ilmunya, apa itu wudu, apa itu sunnah-sunnah wudu, apa itu rukun wudu, dan apa itu yang dikatakan syarat-syarat wudu. Artinya sebelum melaksanakan amal itu, terlebih dahulu mari kita belajar. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Nah, yang kedua apa Ustaz? Amalan ibadah yang sederhana, yang mudah, ketika kita kerjakan, kita laksanakan dengan ikhlas, dengan baik dan benar, maka Allah beri ganjarannya. Di antaranya Allah gugurkan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Di antaranya adalah wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Orang kalau tetangga dengan masjid amat sangat luar biasa padilahnya. Tapi jangan lupakan pula laknatnya. Kalau ada laki-laki yang tetangga dengan masjid, dia dengar azan, lantas senang dia dengar azan itu, maka pahalanya ada pada dirinya. Dia duduk-duduk saja, minum, dia dengar orang baca Quran, terdengar dari masjid, mendengarkannya saja luar biasa. Tapi jangan salah, ketika kita bertetangga dengan masjid yang laki-laki ini tak mau datang ke masjid, tak ada ujur baginya, sehatnya dia, tidak ada sakitnya, tapi malas masuk ke masjid. Salah satu di antaranya yang tak baik itu, Rasul ingatkan kepada kita, selain laknat yang Allah berikan kepada kita, maka ketika kita berada di masjid sholatnya 27 derajat, ketika di rumah hanya sebatas 1 derajat. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah. Suatu ketika golongan Ansor bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ada apa? Rasul, kami pengen pindah dekat masjid ya Rasul. Ya enggak usah, kata Rasul. Kenapa ya Rasul? Kan rumahmu sudah ada walaupun jauh dari masjid. Iya ya Rasul. Rasul, kata golongan Ansor, itu tanah yang di samping masjid pada kosong ya Rasul. Lantas kenapa? Biar dekat kami sholat ke masjid ya Rasul. Kata Rasul, enggak usah, tapi kalau kamu mau ke sana ya silakan saja. Kenapa ya Rasul? Karena orang yang bagus itu, orang yang baik itu adalah orang yang jauh rumahnya dari masjid, tapi langkahnya selalu ke masjid.
Artinya berbahagia kita, walaupun rumah kita di sudut-sudut komplek, jauh dari masjid, tapi kita selalu meringankan langkah untuk ketemu dengan masjid. Maka hitungan langkah kita itu Allah hitung menjadi satu kebaikan. Ada rumahnya yang di Pakam, kerjanya di Safiatul Amaliyah. Ada rumahnya yang di Marelan, kerjanya di Setiabudi. Dari awal sebelum sampai nanti ke masjid, di rumah niatkan kepada Allah, ya Rabb, hari ini yaumul Jumu'ah, aku akan melaksanakan fardu Jum'ah, salatnya di Masjid Safiatul Amaliyah. Maka ketika itu kita niatkan, naik kendaraan kita, naik kereta kita, naik mobil kita, putaran kendaraan kereta kita itu, putaran ban mobil kita itu, putaran ban kereta kita itu, maka ratusan bahkan puluhan ribu putaran itu Allah hitung kebaikan kepada kita bersama. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, wa kasratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Nah, yang terakhir apa? Amalan yang sederhana itu yang dapat menggugurkan dosa kita, mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Di antaranya wantazirus shalah ba'da shalah, memelihara salat sesudah salat. Artinya apa ini Ustaz? Kalau umpamanya kita pergi pagi pulang sore, boleh jadi ngojek, boleh jadi kerja di kantor, boleh jadi kerja di pabrik, maka pulang dia sampai di rumah pukul 5 sore. Setelah sampai di rumah pukul 5 sore, letih rasanya, capek rasanya, akhirnya dia mandi. Ketika mandi selesai itu bercengkerama dia dengan keluarganya, berbicara dengan istrinya, berbicara dengan anaknya. Akhirnya tanpa terasa waktu dia dengar azan dari masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dia hentikan pembicaraannya, "Dek, abang mau ke masjid dulu." "Baik bang." Berangkat dia ke masjid. Ketika berangkat dia ke masjid, walaupun ketika itu letihnya dia, capeknya dia melaksanakan sholat fardu maghrib berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat fardu maghrib, BKM bilang, hadirin yang dirahmati Allah, hari ini pada maghrib kita melaksanakan kajian fikih. Diharapkan kepada jamaah sekalian untuk sama-sama mendengarkan kajian majelis kita. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita bersama. Dia dengar ungkapan yang disampaikan oleh Bakam tadi, dari Najir tadi, maka tidak lantas pulang dia setelah maghrib. Dia ikuti kajian fikih tadi, dia dengarkan majelis taklim tadi. Kalaulah dia tidak ngaji ketika itu, maka dia berzikir di hadapan Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah, tanpa terasa. Maka azan Isya pun datang. Ketika azan Isya datang dikumandangkan, dia tidak lantas pulang, berjamaah lagi di masjid. Ketika dia berjamaah di masjid, selesai itu lantas dia pulang. Inilah yang dikatakan wantazirus shalah ba'da shalah, memelihara salat sesudah salat. Maghribnya di masjid, setelah maghrib tidak langsung pulang dia, tapi dia ngaji. Walaupun dia tidak ngaji, tapi dia berzikir. Setelah itu dia dengar azan Isya, maka salat Isya dia berjamaah kembali di masjid. Wantazirus shalah ba'da shalah, padilahnya amat sangat luar biasa. Allah gugurkan dosa kita, Allah angkat derajat kita. Tapi kata Rasul tidak sampai di situ. Fadzalikumur ribat, yang demikian itu merupakan perjuangan. Sederhana dia tapi susah. Kenapa? Karena ada orang ketika selesai sholat maghrib di masjid, dia lantas mau pulang ke rumah, lapar, istri lagi nunggu, atau boleh jadi perutnya lagi sakit. Tapi dengan semangat dia mengamalkan sunnah Rasul, salah satu sunnah Rasul yang demikian tadi, maka dia kerjakan sholat maghrib dia di masjid berjamaah. Lantas tidak pulang, dia ngaji dulu. Setelah ngaji ketemu lagi sholat Isya berjamaah di Isya, baru pulang. Padilahnya amat sangat luar biasa. Allah gugurkan dosa kita dan Allah angkat derajat kita. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, saking semangatnya kita melaksanakan sunnah Nabi tadi, perintah Allah tadi, dalam satu hadis qudsinya Allah ingatkan kepada kita, barang siapa yang rindu ingin berjumpa denganku. Artinya barang siapa yang semangat kali untuk melaksanakan ibadah kepadaku, maka yakinlah aku juga ingin rindu berjumpa dengannya. Artinya begitu semangat kita mengamalkan ibadah kepada Allah, begitu jugalah Allah akan semangat untuk berjumpa dengan kita. Hadirin ma'asyiral mukminin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kan
Allah ingatkan kepada kita, in syarron pasarron, in khairan paghairan. Kalau kita berbuat baik, maka yang baik yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita berbuat yang tak baik, maka yang tak baik yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita kerja dengan baik, beramal dengan baik, maka surga menanti kita. Kalau kita mengerjakan yang tak baik, maka neraka yang akan menanti kita.